Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kemuliaan manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ditentukan dari takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 yang perlu kita tingkatkan, yang perlu kita ingat-ingat dalam kehidupan kita selama hidup di dunia ini. Yang pertama adalah dengan menuntut ilmu syar'i atau ilmu dinul Islam. Yang kedua dengan berakidah tauhid dan menjauhkan dari berbuat syirik. Yang ketiga dengan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama dengan menuntut ilmu syar'i atau ilmu dinul Islam disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man itu artinya barang siapa. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diberi kebaikan oleh Allah, maka dia difahamkan dalam agama. Jadi hidup manusia kalau faham agama, maka dia itu diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tandanya gitu. Jadi tanda yang pertama, tiap hari dia mengkaji Al-Qur'an, mengkaji As-Sunnah untuk difahami dengan benar. Sampai-sampai Allah berfirman dalam Al-Qur'an, afala yatadabbaruna Al-Qur'an? Apakah kamu sudah mentadabbur Al-Qur'an? Artinya menghayati, mendalami, mengamalkan, mengetahui maksud dan tujuan difirmankan Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an itu. Am ala qulubin aqfaluha? Apakah hati mereka sudah terkunci? Nah ini. Jadi kalau hati kita ini kita buka untuk memahami Al-Qur'an, berarti kita faham dalam agama. Oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, hendaknya lah hidup kita ini kita gunakan untuk mengkaji Al-Qur'an dan As-Sunnah agar hidup kita selalu mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Man itu artinya siapa saja. Yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin.
Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, dia difahamkan dalam agama. Jadi tiap hari alhamdulillah di Masjid Al-Mahdi ada kajian-kajian yang perlu kita tingkatkan untuk memahami Al-Quran. Kalau kita sudah tidak paham Al-Quran, tidak paham As-Sunnah, yang kita pahami adalah dunia saja, itu tandanya kita tidak diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk orang yang mengurangi atau ketakwaannya menurun. Baiklah, secara singkat demikian. Jadi tiap hari hendaknya lah kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah dengan berakidah tauhid dan menjauhkan dari berbuat syirik. Bagaimana caranya berakidah tauhid dan menjauhkan dari berbuat syirik? Setiap hari kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama, setiap hari berbuat baik kita ini hendaknya kita awali dengan membaca bismillah. Pertama ayat turun surah Al-Alaq itu Iqra, sampai 3 kali Rasulullah. Tidak bisa. La ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Diulangi lagi. Iqra. Ulangi lagi. Iqra 3 kali. Oleh karena itu dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, paling tidak kita membacanya 3 kali, mengulangi 3 kali. Para jamaah rahimakumullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Bismi, atas nama. Rabbika, Tuhanmu. Rabbika alladzi khalaq, yang telah menciptakan kamu, menciptakan segalanya selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ciptaannya. Jadi hidup ini hanya ada 2 pilihan, atas nama Allah atau atas nama selain Allah. Allahu waliyul ladzina amanu, Allah itu walinya, pemimpinnya orang yang beriman. Yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, yang mengeluarkan dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Waladzina kafaru, orang yang kafir itu auliya'uhumut tagut, pemimpinnya adalah tagut. Tagut itu selain Allah, bisa dunia, bisa manusia, bisa jin, bisa setan, bisa hawa nafsu. Itu selain Allah Subhanahu wa taala. Yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat, yang mengeluarkan dari jalan yang terang menuju jalan yang gelap. Nah, itu. Ulaika ashabun nar, mereka itu menjadi penduduk neraka, menjadi penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalamnya. Jadi hidup ini hendaknya lah segala tutur kata tingkah laku kita, perbuatan kita, hendaknya lah kita awali dengan perbuatan baik kita adalah dengan bismillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Abdul Qadir Ar-Rahawi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Allah berfirman, Rasulullah bersabda, "Kulu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahi aqta'u." Kulu, tiap-tiap setiap perbuatan baik, kulu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillahi aqta'u. Tiap perbuatan yang baik yang tidak diawali dengan menyebut bismillah adalah terputus dari rahmat Allah, tidak mendapatkan rahmat. Jadi kita makan tidak mengucap bismillah, berarti terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para jamaah rahimakumullah, hendaknya lah setiap perbuatan kita awali dengan perbuatan yang baik. Saat beribadah kita awali dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kulu amrin itu adalah perbuatan, amalan. Kulu setiap dibalin tidak diawali dengan menyebut nama Allah, maka terputus dari rahmat Allah. Artinya tidak ada artinya,
sia-sia. Contoh adalah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah memberikan contoh yaitu wudu. Saat akan berwudu, Rasulullah menyebutkan la wudu'i liman lam yakuris mallahi alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah atau bismillah di dalamnya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 399, Tirmidzi nomor 26, Abu Dawud nomor 101. Jadi contoh ibadah harus kita awali dengan bismillah. Tanpa menyebut bismillah, kita sama dengan istilahnya orang Jawa raup saja. Jadi tidak ada artinya. Kalau wudunya tidak ada nilainya, apalagi sholatnya. Sholatnya tidak bisa khusyuk. Karena wudunya sudah salah, tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyebut bismillah. Kalau lupa tengah-tengah ya bismillahi awalihi wa akhirihi. Bismillahi awaluhu wa akhiruhu, tidak apa-apa. Jadi ada menyebut bismillah. Jadi ini penting. Jadi la wudu, tidak ada wudu. Liman bagi siapa? Bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah dalam. Oleh karena itu para jamaah saat makan, minum, mau makan itu bismillah. Jadi apa yang kita masukkan dalam mulut ini itu namanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Mau minum, bismillah, mau minum. Bismillah. Jadi bismillah ini adalah kunci utama orang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat mau makan tidak hanya satu kali saja bismillah. Setiap mau memasukkan makanan ke dalam mulut bismillah. Bismillah, bismillah. Ini adalah kegunaannya pada waktu kita di alam kubur nanti, kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sengatan sengatan kalajengking, sengatan hewan buas di alam kubur nanti. Saat minum juga begitu, bismillah harus diucapkan. Saat akan tidur mengucap bismillah. Bismika Allahumma ahya wa amut, atas nama Engkau ya Allah. Jadi hidup ini, mati dan hidup ini atas nama Allah Subhanahu wa taala. Keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Setiap mau keluar rumah, bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Saat beraktivitas apa saja, hendaknya kita mengucapkan yaitu bismillah. Jadi itulah yang dimaksud bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tidak mau mengucapkan bismillah, berarti kita tidak mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita rajin mengucapkan bismillah. Itu cara mudah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang non-Islam, yang dirasakan hanya dohirnya saja, dirasakan kenikmatan itu adalah dari Allah ya. Mari kita mengucapkan bismillah kan enteng saja. Tapi kadang-kadang berat. Makan sate tangan kiri tidak mengucapkan bismillah juga. Karena itu kena penyakit kolesterol tinggi ya. Nah, itu. Karena tidak mau menyebut nama Allah. Kita ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya di dalam kita berakidah tauhid dan menjauhkan dari berbuat syirik, amal soleh yang kita lakukan yaitu dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita campuri dengan perbuatan-perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid disebutkan oleh surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu.
Allah Subhanahu Allah itu tempat bergantung. Jadi apa saja yang kita alami, kena musibah, kemudian sakit, kesuksesan, itu semuanya adalah dari Allah. Ma asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsika. Apa saja yang baik itu dari Allah. Apa saja yang buruk, apa saja yang jelek itu dari kesalahanmu sendiri. Karena kamu menuruti hawa nafsu, karena kamu cinta kepada dunia, karena kamu berbuat dolim, itu karena tidak mau menuruti hawa nafsu. Yang ketiga, cara bertakwa kepada Allah adalah tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Sungguhnya ketaatan itu dalam kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam Al-Qur'an disebutkan wastaqim kama umirta wala tattabi ahwaahum. Hendaklah kamu beristiqomahlah kepada yang diperintah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Wala tatabi, dan janganlah tatabi mengikuti ahwaahum, hawa nafsu mereka. Jadi kalau mereka bersalah, kita jangan mengikuti. Kita hidup itu yang kita ikuti hanya Allah dan Rasulnya. Dalam surah Ali Imran ayat 132 Allah berfirman, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fauzan adzima. Maksud kami, wa atiullaha wa rasulah la'alakum turhamun. Nah itu surah Ali Imran ayat 132. Wa atiullaha wa rasulah la'alakum turhamun. Hidup ini kalau digunakan untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti akan mendapatkan la'alakum turhamun, pasti akan mendapatkan rahmat. Jadi kalau hidup manusia digunakan untuk nuruti hawa nafsu, nuruti syaitan, nuruti dunia, tidak akan mendapatkan rahmat. Berbahagialah kalau kita tetap taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita tetap taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh dia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab iman yang kita miliki ini adalah naik turun. Rasulullah bersabda, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik dan turun. Yazidu bit taati wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu naik atau tebal kalau dia itu bit taati, dengan taat. Para nabi dan rasul itu selalu taat kepada Allah, meningkat. Kita sebagai orang yang bertakwa hendaknya digunakan untuk taat. Tapi kalau kita bermaksiat, wayang kusu bil ma'asi, menurun, menipis karena berbuat maksiat. Sekecil apapun kita berbuat maksiat, ingatlah bahwa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu. Allah Maha mengetahui, ya'lamu mengetahui. Ma itu artinya apa? Fi di dalam, qulubikum hati kalian. Kum itu hati-hati kalian diketahui Allah. Wallahu itu Allah bersumpah demi aku. Kalau kita bersumpah kan wallahi, demi Allah. Kalau Allah sendiri bersumpah demi aku, wallahu ya'lamu, aku mengetahui, aku melihat ma fi qulubikum, apa-apa yang ada di dalam hatimu. Jadi pandangan Allah Subhanahu wa taala itu selalu terlihat kepada hati kita. Hati kita selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 18 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot, hendaknya setiap diri memperhatikan
Apakah kamu sudah berbuat untuk hari esok? Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Penutupnya inilah, innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha, sesungguhnya Allah, khabir itu maha teliti. Ketelitian Allah sampai kepada hati kita dilihat oleh Allah. Khabirun bima ta'malun, Allah itu maha teliti atas apa yang kamu lakukan, apa yang kamu amalkan, apa yang kamu kerjakan, itu Allah maha teliti. Oleh karena itu, marilah kita gunakan hidup ini untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, marilah kita ingat-ingat sekali lagi, hendaknya lah hidup kita ini meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan cara 3 tadi. Yang pertama, menuntut ilmu syar'i. Kalau kita menuntut ilmu syar'i, berarti kita tandanya diberi kebaikan oleh Allah. Yang kedua, hendaknya lah berakidah tauhid. Dengan berakidah tauhid dan menjauhkan dari berbuat syirik. Yang ketiga adalah tetap taat kepada Allah dan Rasulnya agar kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita hadapkan wajah dan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu dan bapak kita, dosa seluruh keluarga kita, dan memasukkan ke dalam jannah dan dihindarkan dari api neraka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi ala kulli hal. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasuhada'i wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimis shalah wa la dzikrullahi akbar.